Akhlak Anda, wahai kaum Salafi Wahabi, sudah mengikuti salaf atau belum? Dengan cara menyesatkan orang lain, membid'ahkan praktek-praktek. Generasi salaf sesungguhnya itu nggak pernah bikin mazhab namanya salafiyah. Berarti mereka ngada-ngada dong dengan mazhab salafi itu. Jadi salaf itu, kata beliau, bukan sebuah mazhab. Seolah-olah ini menjadi kelompok umat muslim, lalu yang lainnya tidak mengikuti salaf begitu. Justru mengada-ngada dengan mazhab salafi, atau yang dinamai salafi atau wahabi itu yang bid'ah. Merasa kelompoknya sebagai pengikut salaf, yang lain tidak. Itu yang bid'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Maisha Al-Fatih. Saya baru pertama kali, teman-teman, mendengarkan ada istilah mazhab salafi. Baru pertama kali. Jadi Pak Udin ini, teman-teman, mengada-ngada. Dia di dalam videonya, teman-teman, menukil kitab dari ulamanya. Tentu saja ini adalah ulama dari kalangan mereka, teman-teman, yang menyatakan bahwa mazhab salafi itu adalah bid'ah. Mungkin dalam pemikiran mereka, teman-teman, salafi ini adalah suatu aliran, suatu firqah, suatu mazhab. Ini lucu sekali, teman-teman, karena ketidakpahamannya tentang apa makna salafi yang sesungguhnya. Di dalam judul videonya, sahabatku semua, Pak Udin ini menulis judul Salafi, Anda sesat. Kamilah pengikut ulama salaf. Jadi orang-orang yang selama ini, teman-teman, yang menisbatkan dirinya kepada salafi, yang melakukan ibadah yang harus ada dalilnya, itu diklaim oleh Pak Nuruddin tadi, itu sesat, teman-teman. Dari judul videonya tadi, teman-teman, dia mengklaim bahwa merekalah yang paling mengikuti para salaf. Ini gimana logikanya, teman-teman? Apakah logika saya yang tidak sampai, atau logikanya Pak Nuruddin ini yang memang terlalu hebat, teman-teman? Terlalu tinggi logikanya. Jadi, orang-orang yang selama ini yang memperingatkan ini bid'ah, itu sesat. Disesatkannya. Jadi, dia mengklaim kelompok mereka lah yang paling mengikuti salaf, yang selalu membuat ibadah-ibadah baru, ritual-ritual baru, seperti yasinan, tahlilan, maulidan, acara haul. Itu tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang memperingatinya disesatkan oleh Pak Udin. Dan orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah tadi, teman-teman, itu diklaim adalah pengikut ulama salaf. Orang yang tauhidnya lurus, yang sesuai dengan pemahaman para sahabat, sesat, menurut si Udin. Sedangkan orang-orang yang melakukan pendekatan filsafat untuk mempelajari akidah, itulah yang dia sebut sebagai mengikuti salaf. Ini gimana logikanya, teman-teman? Coba, gimana logikanya? Saya nggak habis pikir, teman-teman. Jadi sekarang muncul lagi video di channel YouTube-nya, video terbarunya, yang menyatakan bahwa adanya mazhab salafi. Sejak kapan, teman-teman? Sejak kapan adanya mazhab salafi? Saya baru tahu. Jadi salafi itu, sahabatku semua, bukanlah suatu aliran. Seperti yang saya katakan tadi. Bukan suatu mazhab, bukan suatu firqah, bukan organisasi. Jadi salafi ini, teman-teman, adalah penisbatan diri kita kepada para sahabat. Akidahnya para sahabat, ibadahnya ibadah para sahabat, pemahaman para sahabat. Kenapa kita nisbatkan diri kita kepada salafi? Dikarenakan, teman-teman, di zaman sekarang ini sudah banyak aliran-aliran Islam yang sudah terpapar paham filsafat. Salah satunya seperti orang ini, Pak Nuruddin ini, teman-teman. Banyak aliran sekarang yang sudah terpapar filsafat. Banyak firqah-firqah Islam yang sudah terpapar Syiah. Banyak umat Islam sekarang yang sudah terpapar amalan-amalan bid'ah. Nah, ketika kita menisbatkan diri kita kepada salafi, artinya adalah kita-kita ini mengikuti cara beragamanya serta akidahnya para sahabat, teman-teman. Oke, sekarang kita dengarkan, teman-teman, bagaimana menurut Ustadz Khalid Basalamah tentang salafi ini. Itu suatu aliran atau apa? Bukan aliran. Sudah sering saya bahasakan, salafi itu diistilahkan bagi teman-teman kita sekarang yang menyebarkan sunnah. Karena sering kali mengatakan kembalilah kepada pemahaman salaf. Salaf itu maksudnya sahabat, tabi'in, gitu kan, yang orang mendahului kita dulu. Betul. Karena banyak orang, hampir semua kelompok Islam sekarang ini mengatakan saya juga berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, termasuk orang-orang liberal tuh, yang mengatakan boleh nikah lintas agama lah, semua orang bisa masuk surga. Itu beristidlal dengan Al-Quran, mengambil dari Al-Quran, dipotong-potong ayatnya. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW tidak difahami seperti pemahaman sahabat, gitu kan? Ayat Al-Quran turun dan hadis Nabi SAW disebutkan di hadapan para sahabat, mereka menyaksikan itu. Dan sering kali terjadi di kasus mereka, kasus rumah tangga mereka, peperangan mereka dengan orang-orang kafir, gitu kan, haji dan umroh mereka,
Ya, ini semua turun di kalangan sahabat. Jadi untuk memahami agama ini dengan benar, itu kita harus mengikuti pemahaman para sahabat. Maka itu diistilahkan dengan kaum salaf. Bid'ah, apalagi sering bidah-bidahkan orang lain, menyesatkan orang lain, gampang menyalah-nyalahkan praktek amaliyah kelompok muslim yang lain. Itu yang bid'ah. Jadi sahabatku semua, maunya Pak Udin ini, kalau ada praktek-praktek bid'ah, amalan-amalan bid'ah, ritual bid'ah, itu dibiarkan saja. Jangan dinasihati. Inilah contoh orang yang mengaku paling mengikuti salaf, teman-teman. Mau sesukanya membuat ritual-ritual yang tidak pernah ada tuntunan dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, berserta para sahabatnya. Mau sesuka hatinya membuat amalan-amalan bid'ah. Menurut mereka ada bid'ah hasanah. Padahal jelas, Nabi kita menyatakan setiap bid'ah itu sesat, teman-teman. Jadi dia bantah di dalam videonya, teman-teman, mazhab salafi itu bid'ah, mazhab salafi wahabi itu bid'ah. Tidak ada. Tidak ada mazhab salafi, teman-teman. Tidak ada mazhab salafi wahabi, tidak ada. Mungkin di dalam pemikirannya, teman-teman, salafi itu adalah firqah, adalah mazhab, adalah aliran, atau organisasi. Tidak, teman-teman. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya jika mengikuti para salaf, akidahnya, manhajnya, pemahamannya, maka dia itu adalah salafi. Siapapun orangnya bisa disebut salafi. Jadi meskipun dia menisbatkan dirinya sebagai salafi, pengikut para salaf, meskipun dia tidak menisbatkan dirinya sebagai salafi. Tetapi jelas kalau mengikuti salaf dari segi akidah, dari segi manhaj, dari segi ibadah, tidak melakukan praktek-praktek bid'ah, mereka salafi. Jika demikian, sekarang muncul orang-orang seperti Pak Nuruddin ini, teman-teman, yang mempelajari akidah dengan metode pendekatan filsafat. Apakah ini salafi? Pernahkah salafi mempelajari akidah dengan metode pendekatan filsafat? Dasar akidah itu Al-Quran dan hadis. Tidak perlu ditakwil, tidak perlu lagi dicerna dengan logika, cukup diyakini, karena akidah ini adalah perkara gaib. Tidak akan pernah mampu filsafat mengejar, mendekati tentang perkara-perkara gaib. Perkara gaib dipelajari dengan filsafat, ia nggak nyambung, teman-teman. Dalil-dalil di dalam Al-Quran yang menyatakan tentang sifat-sifat Allah, mereka takwil. Apakah salaf seperti itu? Apakah para sahabat melakukan seperti itu, teman-teman? Ditakwil? Subhanallah. Para sahabat ketika dalil disampaikan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, mereka sami'na wa ata'na. Mereka mendengar dan taat. Bukan dipikirkan, teman-teman. Kacau. Dipikirkan dulu. Kalau tidak sesuai dengan logikanya, ditakwil. Apakah itu yang disebut sebagai salafi yang benar? Belum lagi praktek-praktek ibadah ataupun ritual yang mereka lakukan, teman-teman. Zikir berjamaah sambil joget-jogetan, bahkan ada yang sampai kesurupan. Apakah ini yang disebut mengikuti para salaf? Hah? Belum lagi melakukan ibadah-ibadah lainnya atau ritual-ritual lainnya seperti Maulid Nabi. Para sahabat tidak pernah melakukan Maulid Nabi. Haul, acara ulang tahun kematian, teman-teman, setiap tahunnya dirayakan hari kematiannya. Ini semuanya sudah kita jelaskan, ini adalah ajaran Syiah, teman-teman. Tradisi Syiah. Ketika kita sebutkan ini bid'ah, ini bukan ajaran dari Nabi, bukan dari para sahabat, wah, langsung diklaim tuh, Wahabi, Wahabi. Orang-orang salafi ini Wahabi. Sekarang di Indonesia ini, jemaah sekalian, orang-orang Syiah lagi gencar-gencarnya mencari kesalahan ahli sunnah. Sekarang ini. Dan subhanallah, perilaku mereka di Indonesia persis perilaku mereka di Yaman. Sebelum terjadi perebutan pemerintahan kayak sekarang ini, persis sama, nggak ada bedanya. Jadi mereka di sana di Yaman itu mengemparkan isu-isu yang tidak benar tentang ahli sunnah dengan sama. Perkataan Wahabi. Seakan-akan Wahabi ini momok yang menakutkan, gitu kan. Dan itu pusatnya di Saudi. Padahal di Saudi ini orang belajar Al-Quran dan sunnah. Pusatnya. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Dan sampai hari ini sunnah Nabi SAW masih dijaga, masjidnya masih ada, ya, kemudian ajaran-ajarannya masih semua sempurna. Dari mana kita bisa mempelajari kalau bukan dari tempat lahirnya Nabi dan tempat meninggalnya Nabi SAW? Apakah antum pikir Indonesia bisa lebih hebat agamanya daripada Saudi? Kan tidak mungkin. Maksud saya kota Madinah dan Mekah, ya, sumbernya di sana, gitu kan? Tidak mungkin itu. Tapi itu diangkat seakan-akan momok menakutkan. Itu yang diangkat oleh mereka. Sudah sering kali saya katakan, teman-teman, di channel YouTube ini, bahwa orang-orang yang paling benci sekali kepada orang-orang salafi ini, yang mereka beri julukan sebagai Wahabi ini adalah orang-orang Syiah, teman-teman.
Karena orang-orang Salafi inilah yang paling banyak membongkar kedok Syiah. Yang paling banyak membongkar amalan-amalan Syiah yang sekarang sudah menyusupi amalan-amalan kaum muslimin. Jadi orang-orang Syiah ini tidak terima, teman-teman. Saya heran, teman-teman, kenapa Pak Nuruddin ini juga ikut-ikutan benci kepada orang-orang yang dia sebut sebagai Wahabi. Kenapa? Apakah mungkin karena di video dia sebelumnya yang menyatakan bahwa dia lebih memilih Syiah daripada Wahabi? Artinya, ya, silakan. Coba teman-teman artikan sendiri perkataan dia. Kenapa dia lebih memilih Syiah daripada Wahabi? Na'udzubillah. Oke lah teman-teman semua. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya Rizky Misa Putra. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.